Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita beberapa kali absen dalam pelaksanaan pengajian rutin kita, alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali dalam bentuk kajian secara virtual. Mudah-mudahan selama ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang, dijauhkan dari segala macam musibah, dan diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan wabah corona, yakni COVID-19 ini, beragam sikap orang terhadap penyikapan musibah ini. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan mengatakan, ngapain takut virus, jalankan aktivitas seperti biasa. Cukup modal kita tawakal kepada Allah, tidak perlu upaya macam-macam. Sedangkan kubu kedua hanya menonjolkan usaha lahiriah saja. Hari-harinya diisi dengan obrolan tips ini dan itu, seakan melupakan peran Allah SWT. Nah, sepanjang sejarah memang selalu ada dua kubu yang bertolak belakang. Padahal ajaran Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mengambil sikap pertengahan. Dan itulah Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Memang tawakal dan upaya lahiriah bukanlah dua hal yang kontradiktif, sehingga tidak perlu dan tidak boleh untuk dipertentangkan. Suatu hari seseorang berkonsultasi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal bagaimana menjaga ontanya. Apakah cukup dengan tawakal saja, lalu ontanya dilepas, atau harus bagaimana? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "I'qilha wa tawakkal." Ikat ontamu lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Barangkali hadis di atas tidak asing bagi sebagian kita, apalagi para ustadz. Namun rasanya dalam kondisi kekinian perlu untuk diingat kembali, dicermati, direnungi, dan diaplikasikan. Ternyata Nabi SAW tidak cukup hanya dengan mengajarkan tawakal saja, namun juga memberikan arahan agar berikhtiar. Mengikat onta adalah suatu bentuk upaya lahiriah untuk menjaganya. Jadi, menjalankan upaya lahiriah adalah perintah agama. Bahkan tawakal tidak akan benar dan sempurna tanpa adanya ikhtiar. Maka berupayalah semaksimal mungkin dalam pencegahan atau pengobatan COVID-19 ini. Jalankan arahan para ahli kesehatan, seperti rajin cuci tangan, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain, jalankan social distancing, jaga kebugaran tubuh, dan yang semisal dengan itu. Namun iringi seluruh upaya lahiriah di atas dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab di tangannya lah kendali segala sesuatu. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa membaca doa keluar rumah, sembari menanamkan keyakinan tentang dahsyatnya perlindungan dari Allah SWT. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, seburuk apapun kondisi kita saat ini, seorang mukmin akan tetap berlapang dada dan berbesar hati, sebab dia memiliki panduan hidup dari Rabbul Alamin, dari Allah SWT, dari apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Hanya orang yang tidak punya pegangan yang tidak terjangkiti kepanikan. Hanya orang yang tidak punya pegangan yang akan selalu panik dan akan terjangkiti dengan kepanikan itu. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah yang pernah terjadi pada waktu itu dan yang pernah terjadi juga di zaman-zaman sebelumnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana azaban yab'asuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin
Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Sesungguhnya wabah adalah azab yang ditimpakan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Namun dia menjadikan wabah sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Saat terjadi wabah, siapapun yang berdiam di rumahnya dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah, karena ini merupakan cobaan ujian dari Allah, sambil meyakini bahwa dia tidak akan terkena sesuatu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah, orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Arnaud. Hadis di atas menjelaskan 4 kriteria yang apabila dipenuhi maka seseorang akan mendapatkan pahala syahid. Pertama, berdiam di rumah sebagai salah satu upaya agar tidak tertular wabah dan tidak juga menulari orang lain. Ini tentu sangat selaras dengan himbauan pemerintah supaya kita melakukan social distancing. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dan ridha. Tidak banyak mengeluh. Sebab ini adalah ujian dari Allah. Yang ketiga, berharap pahala. Pahala menjalankan perintah Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Pahala berdiam di rumah walaupun terasa jenuh dan bosan. Karena itulah yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Yang keempat, beriman dengan takdir. Bahwa apapun yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Sehingga bila Allah mentakdirkan tidak kena wabah, maka tidak mungkin kena. Namun bila terkena, maka itulah yang memang telah ditakdirkan olehnya. Ketika itu kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, itulah yang menjadi pahala dari sisi Allah Ta'ala. Nah, ujian yang berupa sakit, yang berupa kematian, itu semuanya menjadi keistimewaan bagi orang yang beriman. Karena Allah SWT menyediakan pahala dan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman itu. Oleh karena itu, wajarlah bila Rasulullah SAW menyatakan bahwa wabah adalah rahmat bagi kaum mukminin. Namun, tentu tetap harus dihadapi dengan upaya lahiriah secara maksimal dan tawakal total kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan prosesnya wabah corona ini akan menebalkan keimanan kita, akan memantapkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan itu diharapkan semua yang terjadi adalah menjadi hikmah, menjadi manfaat bagi kehidupan kita, untuk senantiasa mengingat Allah SWT, untuk senantiasa berharap dengan rahmat kasih sayang dan pertolongan Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.